Hadirin sekalian, kami mohon sejenak untuk berdiri, sama-sama kita bersalawat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'
على من حل في خير اللقاء فاسبلي الذكرى علينا واكفنا شر النساء وأغيثنا في البلايا يا مغيثا كل داء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وصلاة الله دواما للنبي شمس البيضاء وكذا آل وصحبه مسعى لله ساء وصلاة الله دواما للنبي الشمس البيضاء وكذا آل وصحبه مسعى لله ساء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما ضاع لله داع. Hadirin sekalian, kami persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan pendiri Majelis Pengajian dan Zikir Tasawuf Tauhid dan Fikih dalam kurung Tastafi nomor 35 _Tastafi keputusan _2018 tentang susunan pengurus wilayah Majelis Pengajian dan Zikir Tasawuf Tauhid dan Fikih dalam kurung Tastafi Aceh Tamim periode 2018 sampai dengan 2023. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil musyawarah pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, pimpinan majelis taklim, para alim ulama, tokoh masyarakat seluruh Kabupaten Aceh Tamim tentang pembentukan pengurus wilayah Majelis Pengajian dan Zikir Tasawuf Tauhid dan Fikih dalam kurung Tastafi Aceh Tamim tanggal 27 Februari 2018 memutuskan dan menetapkan kesatu susunan pengurus wilayah Majelis Pengajian dan Zikir Tasawuf Tauhid dan Fikih dalam kurung Tastafi Aceh Tamim periode 2018 sampai dengan 2023, kedua dan ketiga dan seterusnya. Susunan pengurus wilayah Majelis Pengajian dan Zikir Tasawuf Tauhid dan Fikih dalam kurung Tastafi Aceh Tamim periode 2018 sampai dengan 2023. 1. Dewan Kehormatan. Ketua Bupati Aceh Tamim, Wakil Ketua, Wakil Bupati Aceh Tamim, Sekretaris Daerah, Anggota. 1. Ketua DPRK Aceh Tamim. 2. Dandim 0111 Aceh Tamim. 3. Kapolres Aceh Tamim. 4. Kejari Aceh Tamim. 5. Ketua Pengadilan Negeri Tamim. 6. Kepala Mahkamah Syariah Tamim. 7. Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamim. 8. Ketua MPD Kabupaten Aceh Tamim. 9. Ketua MAA Kabupaten Aceh Tamim.
10. Kepala Bank Aceh Cabang Aceh Taming. 11. Kepala Dinas Syariah Islam Kabupaten Aceh Taming. 12. Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Taming. 13. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Aceh Taming. 2. Dewan Penasehat Tunku Irsyadul Afkar Esos dalam kurung Abi Irsyad. Ketua Tunku Haji Said Abu Bakar dalam kurung Walid. Wakil Ketua Tunku Razali Masyad dalam kurung Abi. Sekretaris Tunku Haji Muhammad Yahya Husin Esos. Wakil Sekretaris Tunku Abdul Qadir. Wakil Sekretaris Tunku Khairuddin Kampung Landuh. Anggota Tunku Haji Budiman. Tunku Khairizal Kota Lintang. Tunku Mustafa Abdul Salam MKOMI. Tunku Baharudin MHI. Tunku Hamdan Masjid Khairiyah. 3. Dewan Pakar. Ketua Tunku Nurmiswari SHI MAG. Wakil Ketua Tunku Muhammad Isa. Wakil Ketua Tunku Tony Setiawan. Anggota 1. Tunku Zakaria SPDI. 2. Tunku Abdul Razak SOSI. 3. Tunku Hamdani. 4. Pengurus Pelaksana Harian. Ketua Umum Tunku Saiful Mahdi. Wakil Ketua 1 Tunku Hamdani. Wakil Ketua 2 Tunku Syahril. Wakil Ketua 3 Tunku Bakhtiar. Sekretaris Umum Tunku Zubaral Hadisah ST. Wakil Sekretaris 1 Tunku Nazaruddin. Wakil Sekretaris 2 Tunku Rizki. Wakil Sekretaris 3 Tunku Muhammad. Bendahara Umum Tunku Syaiful. Wakil Bendahara 1 Tunku Munir. Wakil Bendahara 2 Tunku Sofyan. 5. Divisi dan Seksi. A. Divisi Organisasi dan Kelembagaan. Ketua Tunku Fadli Tunku Fadil. Wakil Ketua Tunku Samsul Bahri. Anggota 1 Tunku Abdul Rahman. 2. Tunku Musliadi. 3. Tunku Salihah. Tunku Salihan Arif Syah. 4. Tunku Abdul Rahman. 5. Ustadz Satria. 6. Tunku Muhammad Abe. 7. Tunku M Yusuf Id. 8. Tunku Zainuddin AR. 9. Tunku M Husin. 10. Tunku Abdul Rahman. B. Divisi Perencanaan dan Program. Ketua Tunku Mukhlis. Wakil Ketua M Husin Tunku Tanggi. Anggota 1 Tunku Yusuf. 2 Tunku Kurniansyah. 3 Tunku Zulkifli. 4 Ustadz Syahroni. 5 Tunku M Jalil Hasbi. 6 Tunku Jamaluddin. Tunku Jamalul Ihsan. 7 Tunku Idris Ibe. 8 Tunku Musri. 9 Tunku Khairul Bundar. 10 Tunku Mukhlis. C. Divisi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ketua Tunku Muhammad. Wakil Ketua Ustadz Haris. Anggota 1 Tunku M Husin. 2 Tunku Ismail. 3 Tunku Khalid Umar. 4 Tunku Maimun Abdullah. 5 Tunku M Rizal. 6 Tunku Muhammad Yusuf. 7 Tunku Zulhamnin. 8 Tunku Haji Ruslan Effendi LC MPDI. 9 Tunku Amri SE. 10 Tunku Alamsyah SOSI. D. Divisi Humas dan Publikasi Informasi dan Media. Ketua Tunku Muhammad Senubuk Cantik. Wakil Ketua Tunku Yusuf. Anggota 1 Idrus. 2 Tunku Ahmad Ruslan. 3 Tunku Rusli. 4 Tunku M Nasir. 5 Tunku M Hamdani. 6 Tunku Rinaldo Sabta Putra. 7 Tunku Ishak Mawari. 8 Tunku Hidayat. 9 Tunku Riki Yusuf SSI. 10 Tunku Zulkifli Hasan. 11 Tunku Sofri. 12 Tunku M Yahya. 13 Tunku Syahrir Rajab SPDI. E. Divisi Keuangan dan Investasi. Ketua Tunku Haji Zakaria Bukit Tempurung.
Wakil Ketua Tunku Haji Irwandi Muhammad Ali Sabil Tanah Terban. Anggota 1 Tunku Sulaiman AR, 2 Tunku Muazzin, 3 Tunku Zulfirman, 4 Tunku Fadlan, 5 Tunku Bahrusyah, 6 Tunku Berliandi, 7 Tunku Hasbi, 8 T Jamaluddin, 9 Rizal Effendi SPDI, 10 Muhibbuddin SPDI, 11 Tunku Afandi, 12 Tunku Fadilul Halim, 13 Tunku Khalidin. F. Divisi Pengembangan IPTAT dan IPTEK. Ketua Tunku Khairul Rijal. Wakil Ketua Tunku Marwan Ismail LCMA. Anggota 1 Tunku Rizwan, 2 Tunku Munir, 3 Tunku Muftafaruddin, 4 Tarmizi, 5 Tunku Hamdani, 6 Tunku Mulkan, 7 Tunku Haji Daniel Fardi, 8 Tunku Jamaluddin SPDI, 9 Tunku Ghazali SSI, 10 Tunku Arsyadi Yusuf. G. Divisi Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua Tunku Mukhtar Tipa. Wakil Ketua Tunku Usman. Anggota 1 Tunku Amri, 2 Tunku Usman MD, 3 Tunku Hafid, 4 Tunku M Hanif Fakri, 5 Tunku Irfa Ganda, 6 Tunku Fahruddin AS, 7 Tunku Kamal, 8 Tunku Zaki Ahmad, 9 Tunku Mustafa, 10 Tunku M Wahid, 11 Tunku bin Asimi. H. Divisi Pengkajian Hukum dan Fatwa. Ketua Tunku Ataillah MAG. Wakil Ketua Tunku Nazaruddin SHI. Anggota Tunku Akadir, 2 Tunku Nurdin, 3 Tunku Basri, 4 Tunku Muhaimin, 5 Tunku Musliadi, 6 Tunku Haji Abu Mali, 7 Dr. Andes Rizwan, 8 Tunku Selamat Dermawan, 9 Tunku Ahmad Nabawi SHI, 10 Tunku Armayudi SI, 11 Tunku Haji Nasrul, 12 Tunku Mustaqim SUD. I. Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Badan Otonom. Ketua Tunku Syahridal SSI. Wakil Ketua Mulyadi. Anggota 1 Tunku Saiful Bahri, 2 Tunku Bakhtiar, 3 Tunku Maulana, 4 Tunku Riki Yusuf, 5 Tunku Asy'ari, 6 Tunku Idrus, 7 Tunku Nura, 8 Tunku Ermin Syah Putra, 9 Tunku Muhaimin, 10 Tunku Suryanto Esos, 11 Tunku Amiruddin SPDI, 12 Tunku Zulfahmi SPDI, 13 Tunku Muhammad Saman SPDI. J. Divisi Pengembangan Jaringan Zakat, Infak dan Sosial. Ketua Tunku M Mubin SPDI. Wakil Ketua Tunku Muhammad Nasir SPDI. Anggota 1 Tunku Asy'ari, 2 Tunku Jamaluddin, 3 Tunku Anwar, 4 Tunku Junaidi, 5 Tunku M Selamat SI, 6 Tunku Syahrizal, 7 Tunku Abdurrahman, 8 Tunku Miskun, 9 Tunku M Irham, 10 Tunku Sofyan, 11 Tunku Rahmat, 12 Tunku Lisa, 13 Tunku Yasir. Ditetapkan di Bireng tanggal 8 Rajab 1439 Hijriah bertepatan dengan 26 Maret 2018 Masehi oleh Abu Syekh Haji Hasanul Basri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kepada tengku-tengku dan walid-walid Abu yang telah kami panggilkan nama barusan, kami persilakan untuk mengambil tempat di pentas. Persilakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Kamis tanggal 11 Rajab 1439 Hijriah bertepatan dengan
tanggal 29 Maret 2018 Miladiyah pukul 9:50 waktu Indonesia bahagian Barat, bertempat di lapangan tribun kantor Bupati Kabupaten Aceh Tamiang. Saya menyatakan: 1. Melantik pengurus wilayah Majelis Pengajian dan Zikir Tastafi Aceh Tamiang untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pengajian tastafi di seluruh wilayah Aceh Tamiang dalam upaya membumikan pengajian tasawuf, tauhid dan fikih berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta melindungi masyarakat dari ajaran sesat, liberalisme, sekularisme dan radikalisme. 2. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dalam menjalankan tugas mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وذي السند العظيم سيد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wa ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram Syekhuna wa Qudwatuna Abu Syekh Dimudi, Abu Dimudi, Al-Mukarram wal Muhtaram, ayah di Cotrung, ayah dari Jenib, dan seluruh para alim ulama, para abu, walid, abati, abun dan sebagainya yang berhadir dalam majelis yang mulia ini. Al-Mukarram yang kami muliakan, Bapak Wakil Bupati beserta seluruh jajarannya, Abu Ketua MPU Aceh Tamiang beserta seluruh jajarannya, Bapak Dandim, Bapak Kapolres dan seluruh unsur Forkopimda Aceh Tamiang, seluruh hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, majelis pelantikan Tastafi Kabupaten Aceh Tamiang yang kami muliakan. Pada kesempatan ini saya diminta oleh panitia untuk menjadi moderator dalam acara diskusi dengan Abu, yang insya Allah sebentar lagi kita akan memberikan
kesempatan kepada seluruh yang hadir dalam majelis ini untuk bertanya kepada abu kita tentang hukum-hukum yang menyangkut tentang baik tauhid, fiqh maupun tasawuf, sebagaimana yang menjadi fokus konsentrasi daripada kajian Tastafi itu sendiri. Oleh karena itu, insyaallah nanti Abu akan memberikan sedikit tausiahnya, kemudian kita berikan kesempatan kepada seluruh jamaah untuk bertanya, boleh dengan ditulis melalui kertas ataupun di SMS atau WA ke nomor saya. Barangkali kalau yang belum ada nomornya boleh dicatat 0852 77 67 7131. Ya. Saya ulangi sekali lagi 0852 7767 7131. Itu nomor HP dan nomor WA saya, bisa langsung saja. Nanti saya sebagai moderator akan mensortir pertanyaan yang masuk dan akan kita ajukan kepada Abu. Barangkali mudah-mudahan semua pertanyaan bisa kita tanyakan kepada Abu. Namun jika pun tidak, nanti karena waktu dan sebagainya, ini sebelumnya saya mohon berbanyak maaf. Namun sebelumnya, untuk menyempurnakan ataupun untuk takmilah acara kita pada hari ini, sebelum diskusi ini dimulai, kita mintakan kepada guru kita bersama, ayah di Jenib, Tunku Haji Muhammad Yusuf, untuk memberikan tausiah dan mau'izatul hasanah yang dalam acara ini, lebih kurang 15 menit, dan dalam hal ini untuk menyingkatkan waktu, kepada ayah kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ilmi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba alladhina yuhyuna ma amatahun nasu min sunnati. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sama-sama kita memuji Allah serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, berikutnya takzim takrim kemuliaan kita bersama kepada yang mulia Syekhu Masyaikhina Al-Alamah Al-Alim Al-Fadil Syekh Abu Syekh Hasanul Basri yang dikenal dengan Abu Mudi, juga kepada seluruh para alim ulama, kepada Wakil Bupati, pada Bapak Kapolres, seterusnya kepada seluruh yang telah dihormati oleh para pembicara sebelumnya. Saya terlambat datang, mungkin saya tidak kenal siapa yang harus saya hormati. Semuanya saya hormati, saya takzim, dan di atas permohonan untuk saya berbicara, juga saya menyambut untuk berbicara sepatah dua kata. Semoga Allah mentakdirkan tutur kata yang keluar dari lidah saya bermanfaat dan berkat untuk masa depan kita, baik sisa ajal
kita di dunia ini atau setelah kita tinggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Hari ini di depan mata kita tahu bahwa ini sebuah acara yang berlabel Tastafi. Mungkin sebahagian kita sudah dengar, tahu apa itu Tastafi. Mungkin hanya sebahagian yang lain mendengar sebuah isu. Sebenarnya Tastafi ini bukan barang baru untuk masyarakat Aceh dan masyarakat Melayu, malah masyarakat Nusantara. Maknanya, karena Tastafi adalah singkatan dari 3 nilai ilmu yang mencakup nilai Islam semuanya: tasawuf, tauhid, dan fikih. Itu tidak tersembunyi, artinya bukan sesuatu yang langka di kalangan umat Islam yang tahu sedikit saja tentang Islam. Artinya inilah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjadikan kehidupan manusia, menjadikan fikih, tauhid, tasawuf sebagai kehidupan. Generasi awal Islam, generasi sahabat, adalah generasi yang benar-benar nomor satu sukses menjadikan tauhid, fikih, dan tasawuf sebagai kehidupan mereka di dalam menjaga kemaslahatan hidup dan menjaga kemaslahatan setelah hidup. Di awal pertama, Islam ini langka gharib. Dia hadir dengan kekuatan personal. Pertama, personal Rasulullah yang memulai dengan Islam, risalahnya. Kemudian dibantu oleh pemeluk Islam di awal-awal Islam, baik keluarganya sendiri, istrinya sendiri. Di saat itu adalah episode dakwah fikih, tasawuf, tauhid oleh Rasulullah masih di dalam sir, tidak jihad, tidak cukup kekuatan. Beliau belum punya kekuasaan, beliau belum punya kekuatan pertahanan, keamanan, beliau juga belum cukup materi. Episode Madinah berubah. Kekuatan Islam dalam episode punya kekuasaan, punya kekuatan, punya ekonomi yang dimulai oleh zakat yang wajib dan infak dan sedekah yang tidak wajib. Dalam sejarah sebelum terbentuknya negara Indonesia, di saat masih dari kerajaan dan kerajaan, sebelum negeri ini jadi sebuah republik dalam bentuk demokrasi, Aceh punya sejarah gemilang di saat menjadi sebuah bangsa yang menjadi salah satu dari 5 negara superpower dunia. Sementara masyarakat Aceh dididik oleh dunia pendidikan yang semuanya ditangani oleh para ulama. Dalam sejarah kita tahu di Aceh dulu yang ada dalam sejarah 3 pendidikan: Dayah, Madrasah, Rangkang. Tapi dididik oleh 3 lembaga ini, Aceh bisa bersaing. Tidak cuma maju di dalam persoalan ibadah, kuat dalam ekonomi, kuat dalam politik, kuat dalam pertahanan, kuat dalam diplomasi, sehingga sejarah sampai berhubungan ke Turki di masa kerajaan Utsmani.
Di saat Raja Iskandar Muda mengultimatumkan Ahlussunnah wal Jamaah menjadi agama resmi kerajaan Aceh, tidak boleh yang lain, sehingga Aceh bersatu, punya persepsi yang sama dalam segala hal. Di saat itulah Aceh menjadi sebuah kekuatan. Di era di mana belum ada zaman globalisasi, generasi kita adalah generasi yang lahir di sebuah zaman di mana umat Islam tidak sepakat dengan Islam itu sendiri, di mana umat Islam tidak tahu Islam, di mana umat Islam punya persepsi dan punya aliran yang berbeda-beda, yang bercampur baur, sehingga ada sebuah masalah, timbul sebuah masalah. Kita selalu mengumandangkan kita menerima perbedaan dan saling mengisi. Dalam kenyataannya menjadi sebuah realita, kita terjebak di dalam perbedaan-perbedaan yang saling menghancurkan antar sesama bangsa sendiri, antar sesama kelompok sendiri. Ini kenapa? Karena warisan dan budaya bangsa kita yang diwarisi oleh para endatu kita tidak terjaga dengan baik, diserang oleh bermacam pemikiran dan aliran. Siapa yang menang cepat, siapa yang tidak lambat, dia akan menang. Siapa yang kalah cepat, dia akan cepat kalah. Sebuah kebaikan, sebaik apapun dia, sebuah kebenaran sebenar apapun dia, apabila arusnya lemah, maka akan tenggelam oleh arus yang kuat. Walau arus yang kuat itu sejahat apapun. Oleh karena itu, abu kita terinspirasi melihat sebuah fenomena di mana antar sesama menjadi kacau balau, saling membenarkan sendiri, banyak masuk aliran sesat, banyak sesat tanpa aliran. Akibat warisan Ahlussunnah wal Jamaah yang diwarisi oleh Rasulullah punya turunan dan data yang cukup, tidak menjadi sebuah arus yang kuat, saya gampang ditenggelamkan oleh arus yang lain. Kebenaran yang diwarisi oleh Rasulullah tidak lagi menjadi opini publik secara umum di generasi sekarang, tetapi pemikiran-pemikiran non-Islam dengan segala kekuatan mereka bisa membangun dengan arus yang kuat, maka kebenaran itu tenggelam. Oleh karena itu, kita tahu Ahlussunnah wal Jamaah bukan kalah benarnya, tapi kalah strateginya. Bukan kalah baiknya, tetapi kalah penggalangannya. Boleh kita benar, boleh kita original, tetapi kalau itu tenggelam, dia tidak akan menjadi konsumsi pasar. Ubat dan asli tak ada. Lepah gerd ubat, so yang pajuh pulih, tapi hanya so depu na. Ide tinggal lanungki ya ide. Nasa depu. Dia memang baik, tetapi tidak bermanfaat kepada yang lain karena tidak tersampaikan. Maka Rasulullah, salah satu misi Rasulullah yang paling ditekankan, balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walau satu ayat. Satu ayat bisa sampaikan. Menang Rasulullah oleh sebuah pergerakan dan menganggap itu suatu yang penting dari segala yang penting.
Oleh karena itu, mungkin kita-kita yang melakukan kajian Ahlussunnah wal Jamaah secara benar dan secara luas, kita pasti yakin dengan kebenarannya. Ahlussunnah wal Jamaah itu paling moderat, selalu rasional dan nakli, tidak mengandalkan akal semata seperti Mu'tazilah, tidak juga mengandalkan nakal semata tanpa mempergunakan rasionalitas. Tetapi bagaimana, apa yang mesti kita lakukan supaya kebenaran itu tersampaikan, terisrakan ke semua lini? Jangan salahkan mereka yang salah. Lahan yang kosong akan diisi oleh predator. Maka pergerakan Tastafi ini ingin supaya jangan terbiarkan lahan-lahan kosong itu. Lahan kosong itu akan digarap oleh musuh dan akan menjadi musuh bagi bangsa kita sendiri, musuh bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Ini zaman globalisasi. Oleh karena itu, kita yakin bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebuah warisan daripada Rasulullah dan mempertahankan originalitasnya. Sehingga kita tahu ilmu yang ada di Ahlussunnah wal Jamaah turunan gurunya pasti sampai kepada Rasulullah. Ini gurunya siapa, itu gurunya siapa, itu gurunya siapa. Kalau mazhab Syafi'i sampai kepada Syafi'i, Syafi'inya guru siapa sampai kepada Rasulullah. Jelas turunannya. Coba kenan dijaga. Kenapa Sayyidina Utsman membuat Al-Quran, membuat mashaf? Untuk menjaga originalitas wahyu, supaya jangan diputar balikan. Di saat terjadi firqah yang telah dianalisa oleh Rasulullah, 72 firqah, Asy'ari dan Maturidi bangun melahirkan sebuah konsep tauhid supaya terselamatkan, jangan sampai terjebak kepada firqah-firqah yang sesat. Di saat timbul pemikiran yang bermacam ragam yang tidak punya tanggung jawab di dalam memahami Al-Quran dan hadis, maka bangkit Syafi'i membuat sebuah rumusan untuk menjaga originalitas penafsiran Al-Quran dengan usul fiqh. Maka hal inilah yang perlu kita jelaskan. Tastafi bukan untuk menghancurkan siapa-siapa, tetapi untuk kebaikan semuanya. Tiada musuh di sini. Kita tidak menyalahkan yang lain. Kalau mereka itu salah, berarti kita juga salah, tidak mampu membuat mereka benar. Tastafi bukan kesebelasan bagi siapa-siapa, tidak akan mengganggu siapa-siapa, tetapi berkomitmen untuk memperbaiki semuanya. Maka dengan kekompakan dan semangat serta militansi dan pergerakan, insya Allah Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi regulasi syariat di Aceh benar-benar menjadi kehidupan masyarakat Aceh dan menjadi solusi bagi semua aspek. Karena Rasulullah diutuskan rahmatan lil alamin. Para ulama mewarisi Rasulullah. Warisan Rasulullah rahmatan lil alamin. Alamin masih wallah, bermanfaat untuk segala bidang, tidak cuma di masjid, tetapi memberi solusi bagi apapun persoalan umat. Cuma tinggal sampai di mana kemampuan umat Islam itu memanfaatkan konsep Islam, mengoperetkannya menjadi solusi bagi semua bidang. Mungkin sebuah kata yang lugas saya katakan, untuk Aceh tidak akan selesai persoalan sebelum mampu menjadikan syariat solusi bagi semua bidang. Ini butuh para ahli-ahli yang mengkaji ilmu-ilmu keislaman. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada yang mulia guru kita bersama yang telah membuka wawasan kita bersama tentang konsep Tastafi itu sendiri,
tauhid, tasawuf, tauhid dan fiqh. Mudah-mudahan insyaallah sangat berguna kepada kita. Dan sekarang untuk selanjutnya kita langsung masuki yaitu session tanya jawab yang langsung akan saya pandu, dan nanti setiap jawaban, setiap pertanyaan akan kita ajukan kepada Abu. Baik, pertanyaan yang pertama yang ditanyakan adalah menyangkut tentang bisnis. Nggak saya baca, tapi saya rangkumkan saja pertanyaannya dari nomor 0852 sekian-sekian, yaitu beliau dalam hal ini ingin membuat satu usaha Abu yang asetnya dijual tapi tidak laku, kemudian aset tersebut ditawarkan ke bank untuk menjadi yaitu sebagai boroh pinjaman. Jadi yang ditanyakan di sini adalah dana tersebut dipakai untuk dagang, yaitu pinjaman pada bank. Jadi apa hukumnya? Ini mohon penjelasan dari Abu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya untuk mengefektifkan pemberantasan perdagangan narkoba? Bagaimana menurut Abu mengefektifkan perdagangan ataupun mengefektifkan yaitu usaha untuk kita memberantas perdagangan narkoba? Ini pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiga, di akhir zaman seperti saat sekarang ini sangat sulit untuk didapatkan wali nikah yang cukup syarat. Ini menurut penanya, ini saya sampaikan. Jadi bagaimana pandangan dan solusi dari Abu menangani maraknya yaitu wali-wali fasik? Saya rasa 3 saja dulu Abu, insyaallah. Kita persilakan kepada yang mulia untuk memberikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkanlah saya coba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Tapi bahasa Indonesia yang kurang pas karena sudah lama sekali meninggalkan bangku sekolah tahun 64, sering dengan bahasa Aceh karena kebetulan tinggal di daerah Aceh. Kalau hanaruh dikrek-krek dimaafin saja. Karena di sinetron pun kan diculok bahasa Jawa dikrek-krek, danyokem mupuatan. Yang pertama masalah menyerahkan aset ke bank untuk mendapat modal. Ini sekarang bank kan ada 2, konvensional dan syariah. Yang konvensional itu jelas-jelas pakai bunganya. Dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab, sesuatu utang yang dibayar lebih itu adalah riba. Sekarang dengan adanya bank syariah, walaupun belum 100% syariahnya, mereka sedang belajar juga dan pernah datang ke kami di MPU provinsi untuk diminta bimbingan agar bank-bank syariah itu bersyariah 100%. Maka saya anjurkan para pebisnis yang enggak punya modal tapi ada aset, silakan berkongsi bersyarikat dengan bank syariah. Masalah pemberantasan narkoba ini Pak Kapolres yang harus jawab, bukan saya. Karena beliau ini dididik untuk itu, saya bukan.
Cuma saya berpikir ini kesalahan kita semua dalam mendidik generasi kita, karena terlampau banyak dididik di jalur umum, kurang di jalur agama, maka mereka terjerumus. Apalagi sekarang mudah memperdapatkan uang dengan jalur tersebut. Ini bukan program Aceh, nasional bahkan internasional dalam pemberantasan narkoba. Ini haruslah bersama-sama kita memikirkan. Di Dayah pun kami mendidik anak-anak kami untuk tidak terjerumus, wali pun demikian, guru pun demikian, dan para aparat yang bertanggung jawab pun demikian. Semoga ke depan, terutama Aceh lah, jangan sampai banyak yang terjerumus. Saya sendiri merasa malu karena di luar banyak yang ketahui orang Samalhanga itu terlibat dalam narkoba. Dayah yang terbesar di Samalanga, pedagang narkoba yang banyak di Samalanga juga, itu bisa bersaing tetapi tidak bisa bersanding. Masalah sukar, sulit memperdapatkan wali nikah yang mencukupi syarat. Solusinya yang paling mudah, oleh KUA setempat langsung memberi arahan kepada wali yang fasik untuk segera bertaubat. Taubat mudah karena syaratnya 3. Kalau sedang berbuat maksiat, tinggalkan. Biasanya kalau datang ke kantor KUA kan tidak sedang berbuat maksiat, gugur syarat yang pertama, tinggal 2 lagi. Atas maksiat yang telah pernah dikerjakan, dia menyesal, dia sesali, dan cita-cita tidak akan mengulangi kembali, langsung bisa menikahkan. Kalau wali tidak ada istibra, tidak ada masa untuk diperhatikan taubatnya sudah benar atau tidak. Setelah mengaku sedia bertaubat di hadapan KUA, langsung bisa menikahkan. Pertanyaan selanjutnya, mengerti fikih namun tidak memahami sifat 20. Pertanyaan selanjutnya, tapi ini agak sama dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu ini hanya beda, ini mengambil uang di bank syariah, pinjaman di bank syariah. Barangkali kita ingin tahu juga, menurut pandangan Abu, apakah bank-bank syariah yang beroperasi di Aceh sudah benar-benar syariah? Barangkali itu, barangkali Abu yang inti pertanyaannya, ataupun memang hanya label syariah saja tapi masih bercampur dengan nilai-nilai konvensional. Nah, barangkali menurut penelitian Abu bagaimana? Kemudian selanjutnya, apakah kafir Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan termasuk kafir zimmi atau kafir harbi? Apa hal yang mendasar yang membedakan antara kafir harbi dan kafir zimmi? Kita persilakan kepada Abu untuk menjawab. Terima kasih. Seseorang yang telah memiliki ilmu fikih tapi belum mengetahui sifat 20. Permasalahannya, ilmu yang fardu'in 3: tauhid, fikih, tasawuf. Pengertian fardu'in harus dimiliki oleh setiap individu. Semenjak berumur 6 tahun harus sudah mulai diajari, karena umur 7 tahun mulai salat, dan seterusnya 10 tahun dipukul, 15 tahun baru balik, akil balik wajib secara syar'i atas anak-anak tersebut. Di sinilah ketinggalan kita,
Kalau di kampung, di rumah tidak diajarkan semenjak umur 6 tahun, langsung diserahkan ke sekolah. Kalau TK 4 tahun ya, bernyanyi-nyanyi saya, sorak-sorak sana, ayun mendam ya. 6 tahun disekolahkan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Di sana kita tahu gurunya siapa, lulusan dari pendidikan umum juga. Kepada yang lulusan pendidikan umum disuruh mengajar agama, tidak tahu. Walillahil hamd, Tastafi Pidya Jaya sekarang sudah mengadakan kerjasama dengan bupati setempat dan dinas pendidikan setempat. Sudah lebih 500 alumni pesantren Pidya Jaya berkesempatan mengajar di sekolah-sekolah tingkat menengah, dan sekarang sedang diuruskan untuk tingkat menengah atas. Kalau tidak yang mengajar itu orang yang mengerti agama, maka kita dapat menilai apa yang akan dikerjakan. Mungkin guru itu masuk di saat jam dia mengajar, bicara sama anak-anak, lihat jam sudah habis, waktu mengajar keluar. Hari demi hari, bulan demi bulan, sampai tahunan lulus daripada sekolah, dia belum mengerti. Kemudian masalah sifat 20 itu untuk pemula, untuk orang yang permulaan kita ajari tauhid, tidak mesti sifat 20. Yang penting keputusan di dalam hatinya telah mengiktikadnya adalah adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun secara taklid, kalau diistilahkan dalam kitab, ikut apa yang ibunya katakan atau ayahnya katakan, belum perlu kepada dalil. Saat dia akil balik, ragu tentang adanya Allah, itu perlu kepada dalil. Di saat datangnya syubhat, itikat aliran yang sesat, perlu kepada jawaban, itu perlu ditingkatkan. Karena tauhid itu bukan tingkat yang menengah dan tingkat tinggi yang harus diajarkan. Yang penting dalam hatinya sudah ada satu keputusan, Allah itu ada, Nabi kita benar, dan rukun iman yang 6. Karena di dalam kitab dinyatakan tauhid itu ibarat tanah bagi seorang yang bertani. Tidak mungkin bercocok tanam apabila tidak ada tanah. Fikih ibarat tanaman, ada tanah tidak ada tanaman, gersang tidak ada manfaat. Tasawuf adalah ibarat pagar. Jadi harus ketiga-tiganya, tanah, tanaman, dan pagar. Demikian. Kemudian tentang bank syariah kembali, ini kalau ditanya sama kami bagaimana pelaksanaan bank syariah, sudah syariah 100%, jawabannya tentu belum. Mereka sedang berusaha meminta petunjuk dan bimbingan supaya bersyariat 100%. Ketimbang kita dengan bank konvensional yang jelas-jelas masih riba, baiklah kita coba berurusan dengan bank syariah. Tentang kafir, zimmi dan harbi. Definisi kafir harbi, dia menetap di negaranya sendiri. Wajib kita tiap tahun mengadakan gerak untuk berperang, fardu kifayah. Kalau tidak ada yang menggerakkan peperangan terhadap kafir harbi, dosa semuanya umat Islam. Kafir dhimmi ini kalau peraturan negara kita belum tahu persis juga, karena itu ada suatu perjanjian. Orang kafir menetap di negara Islam dengan ada satu perjanjian, dia tunduk dan patuh kepada hukum Islam, kecuali yang khususiat mereka seperti minum khamar, itu bisa mereka minum tapi harus sembunyi-sembunyi. Tetapi zina, mencuri, merampok,
itu kena hukum Islam apabila mereka melanggar. Sekarang kembali kepada negara kita, tentu tidak demikian, cuma masuk WNI kan, dari WNA masuk WNI, penerapan hukum tidak ada. Kami di Dayah sulit juga untuk menentukan sekarang di negara kita mana yang zimmi. Demikian. Barangkali ini Abu ada izin sedikit tambahan, Abu. Sekarang ini di negara kita juga banyak kita lihat kelompok-kelompok non muslim yang terus-terusan menghina orang Islam, baik di media sosial dan sebagainya. Apakah bisa dikategorikan kepada harbi ataupun masih tetap zimmi? Tapi bagaimana kita mensikapi fenomena yang terjadi sekarang ini? Susah untuk menjawabnya kan, karena hukum yang berlaku di negara kita bukan hukum Islam. Dari kacamata Islam, Abu? Kalau dari segi kacamata Islam, tidak boleh pemerintah membiarkan non muslim menghina terhadap orang Islam. Nah, itu sudah main mata katanya. Enggak benar lagi. Ini barangkali pertanyaan yang paling disukai oleh ibu-ibu. Seorang istri memberi izin pada suami untuk poligami, lalu kedua orang tuanya marah dan memutuskan hubungan silaturahmi. Jadi yang marah bukan istrinya, justru orang tuanya ini. Apakah anak itu berdosa atau durhaka kepada kedua orang tuanya? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, masalah ta'addud Jumat. Dalam satu kampung terdapat dua masjid yang dilakukan sholat Jumat kedua-duanya. Mohon penjelasan dari aku. Kemudian selanjutnya, barangkali ini agak sedikit terperinci tapi nggak apa-apa karena ditanyakan hukum Bitcoin dengan Steemit, transaksi online yang menggunakan yaitu jasa online. Kemudian apa namanya, ada bisnis di sana yang barangkali kita sudah ada sebagian sudah maklum, itu Bitcoin dengan Steemit. Mungkin ini saja 3 pertanyaan, Abu. Terima kasih. Seorang ibu yang telah mengawinkan anaknya tidak boleh lagi campur tangan suami istri. Menyaperle ne uruh mentang be kawin ke kau. Kedua teman-teman, timbul masalah selalu karena melangkahi peraturan. Begitu pula di pihak suami, kalau dia sudah izinkan anaknya kawin, itu terserah rumah tangganya, tidak boleh campur tangan. Jadi hak istri telah mengizinkan poligami kepada suaminya, mungkin dia tidak sanggup melayani lahir batin, kadang-kadang dia yang mengerti 100%, ibunya kan nggak tahu apa yang terjadi dalam kelambu itu. Rela rumah tangga tapi campur tangan mertua. Ya, lebih baik jangan lagi mertua, baik di pihak suami atau istri campur tangan rumah tangga anaknya. 2 masjid dalam satu desa. Dalam kitab fikih disebutkan satu desa baru boleh 2 masjid apabila ada 3 syarat. Yang pertama, desa sangat luas. Masjid yang sudah ada satu, tapi bukan di tengah-tengah desa, agak ke pojok ke ujung dekun. Di Batan Indonesia dan tapi kile puai ujung kampung karena urung sah le betul le home urung sah kita tabang ngelung. Jadi penduduk yang di ujung satu lagi susah untuk Jumatan ke masjid yang sudah ada, itu boleh didirikan 2 di ujung sana 1, ujung sini 1 yang sudah ada. Satu syarat lagi, sangat luas desa
tersebut dan penduduknya ramai, bila satu bangunan tidak sanggup kita bikin satu bangunan yang serba luas untuk muat semuanya. Jina baik le masjid Madinah dengan Mekah, masjid Kampung Tanyona yang 100 meter kali 70 meter anak. Itu baru muat sedemikian besarnya, diizinkan untuk mendirikan satu masjid untuk berjemaah lagi. Yang kedua, ada konflik di ujung sana yang sudah ada masjid TNI, di ujung satu lagi GAM. Tidak boleh campur aduk, ini meledak nanti ya, orang GAM bisa bikin masjid satu lagi. Dalam kitab diistilahkan dengan qital, adanya peperangan antara dua kelompok yang masjid hanya satu, ini bisa didirikan yang lain. Apabila tidak ada syarat tersebut, dalam satu desa dua masjid, ini yang sah mana yang duluan, dan ada satu lagi yang pemimpinnya di masjid tersebut. Ini kita lihat dalam kitab fikih termasuk pak gesinya, di mana dia salat. Kalau di masjid A dia salat, A yang sah walaupun terlambat selesai. Kalau di masjid B pak gesi, adalah B yang sah walaupun terlambat selesai. Kemudian masalah bekwin ini telah diputuskan haram. Lebih baik kita cari uang, cari ayam di kampung, beli yang murah, bawa ke kota, jual yang mahal. Itu halalan taibah. Jangan suka-suka yang cepat kaya. Biasanya yang cepat kaya itu hukumnya mungkin haram dan akhirnya kita tertipu. Ujung-ujungnya tidak ada lagi yang membayar, kita tidak kenal, hanya sistem online saja, kita yang jadi rugi. Lebih baik kembali kepada dagang ayam kampung. Ikan. Dia sekali lagi dari nomor sekian-sekian yang ada zuhur dan membayar zakat fitrah dan zakat padi dengan uang. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Tungku Aidil, perwakilan Tastafi Aceh Utara. Apa hukumnya kita memakai minyak rambut wangi-wangian yang bercampur dengan alkohol? Hukumnya wanita yang memakai inai sebelum menikah dan gelang kaki. Barangkali saya ulang sekali lagi. Yang pertama, hukum memakai barang-barang kosmetik atau barang kecantikan, wangi-wangian, dan memakai alkohol, dan memakai inai sebelum menikah dan gelang kaki. Hukum i'adah duhur yang dimaksudkan dengan i'adah duhur setelah salat Jumat, salat duhur. Ini 3 hukumnya. Yang pertama, kita sudah yakin sah Jumat, haram i'adah duhur. Yang kedua, kita yakin tidak sah Jumat, wajib i'adah duhur. Kita ragu-ragu tentang sah Jumat, sunat i'adah duhur. Yang kedua, zakat padi dan fitrah dibayar dengan uang. Kenapa sih kita selalu ingin berselisih dengan agama kita? Yang diperintahkan bayar uang, kasih barang. Ini yang kejadian. Zakat tijarah, uang bayar. Cari barang-barang yang sudah expired. Bawa pulang ke kampung, kasih kepada orang janda, fakir, miskin. Salah. Zakat tijarah, uang yang disuruh bagi. Zakat fitrah, kalau kita bermadhab Syafi'i, ini harus jelas dulu. Kut apa yang kita makan? Kita makan nasi, tetapi jangan kasih nasi pula, cepat basinya nanti berasnya. Jangan dikasih uang. Madhab Syafi'i tidak boleh. Madhab yang lain ada, tetapi harus kita pelajari dulu. Sekarang yang bermasalah
zakat fitrah harga beras. Ini tidak ada, mazhab manapun tidak ada. Yang ada di Kementerian Agama. Entah dari mana, mungkin mereka mencampur adukan mazhab. Ini salah. Mazhab tidak boleh dicampur aduk. Semalam sudah saya katakan ada kereta 4 jenis, spare partnya ditukar. Ditukar nadakir bawajong tukar dake. Satu pun tidak bisa hidup. Yang hidup Honda hidup. Begitu pula mazhab yang 4 ini harus murni. Kalau Syafi'i ya Syafi'i, kalau Hanafi Hanafi, Maliki Maliki. Hanafi yang mengatakan boleh harga barang yang tertentu 4 macam, tidak termasuk beras di dalamnya, karena hadis yang menyatakan tentang masalah zakat fitrah tidak ada beras di dalamnya. Inilah beda antara Asy-Syafi'i dengan Maliki dan Hanafi. Asy-Syafi'i mengambil satu pengertian daripada 4 contoh itu yang maksudnya makanan pokok. Kalau di dayah istilahnya istimbat maknan yu'ammimu, memikirkan sesuatu makna daripada 4 contoh itu kepada yang lebih luas. Qut makanan pokok, apa saja yang kita makan itu dizakati untuk zakat fitrah. Sedangkan Hanafi tidak mengistinbatkan maknan yu'ammimu, tetap seperti ada, kemudian tidak seluruh daerah ada 4 macam ini, maka dibolehkan membayar harga, tapi harga yang 4 macam ini. Menyahawa buh peng kejaga fitrah, buh yung kurma, buh yung gandum, silakan. Yang jangan harga beras. Dan kata betul lungkun palih bermadhab menyobuh peng kejaga fitrah yung ber hana sabang kakek rumah ke menang kakek mana mangak menang. Wangian yang pakai alkohol. Lun satu masa mengikuti seminar lingkungan hidup, masuk salah seorang insinyur yang memberi penjelasan tentang alkohol. Saya cukup merasa senang karena di pesantren tidak ada ilmu tersebut. Kalau tidak salah insinyur Komala Pontas. Alkohol itu ada 3 jenis. Ada yang memabukkan, ada yang tidak memabukkan. Nani katuol, metanol, etanol, butanol yang puruh keron bari. Ilum karena kan patihah nata lumpu dali. Tapi gak tinggal lu lagi nyan. Etanol, metanol, butanol. Nyan na yang 25% kadar alkohol, na yang 50, na yang 75. Hukum syarak menyatakan barang yang memabukkan najis, kullu muskirin najisun. Tiap-tiap yang memabukkan najis, itu tidak mesti alkohol. Ia jauh kan? Ia tapi itu bisa memabukkan. Tua-tua itu semuanya najis. Itu bedanya dengan ganja. Kalau terpegahnya baju bagi teman. Kalau ganja bendanya suci, masuk kantong bisa bawa sembahyang. Tapi kalau benda yang memabukkan yang cair, najis, tidak boleh bawa salat. Ganja suci, tetapi agama dan negara telah melarang karena disalah gunakan. Jadi rasanya kalau di minyak wangi itu bukan yang tinggi kadar alkoholnya, hanya untuk IPB terbang baunya ada kempu. Mudah-mudahan anak bupa menyolongkan. Tetapi kalau ada ulama yang mengatakan haram najisnya, silakan, tidak ada masalah. Wanita lino tudeh kedua memakai inai ya Bu sebelum nikah. Kalau menurut pandangan Islam, kalau inai itu untuk laki-laki haram,
wanita boleh tidak dikaitkan mau nikah, karena setelah pakai inai kan ditutup. Wanita tidak boleh, itu mukanya nampak aurat. Saya dosa kalau melihat, tidak melihat lagi, lihat sini aja. Ibu yang membukakan muka dosa juga, karena yang diizinkan membuka muka dan dua telapak tangan di dalam salat. Di luar seluruh tubuh wanita aurat apabila berhadapan dengan laki-laki yang ajnabi atau halal dinikahi. Gelang kaki sama juga, setelah pakai gelang kaki pakai baju baju panjang lonreh tertutup, pakai kaos kaki lagi tertutup. Itu semuanya hiasan di depan suami. Saat sudah nikah di depan suami ya dinampakkan tangan yang sudah pakai inai, dinampakkan gelang kakinya, semuanya bisa dinampakkan, tidak ada aurat di hadapan suami. Cuma ada yang makruh, kalau kemaluan itu makruh, haram tidak ada. Jadi kalau ingin menampakkan tubuh, menampakkan hiasan tubuh, cepat-cepatlah kawin. Itu saja. Saya nggak akan menyebutkan nama, mohon maaf. Disebutkan nama tungkunya sini untuk menjaga kode etik. Saya nggak akan sebut nama, mohon maaf penanya. Jadi yang saya tanyakan saya sama Abu, tarikat Satariyah itu sesat atau tidak? Ya. Kemudian masalah zakat, bagaimana Abu cara mengeluarkan zakat padi kalau tidak ada hujan dan irigasi pakai sumur bor? Kemudian pertanyaan yang ketiga, orang ayah membagi-bagikan hartanya sama rata kepada anaknya sebelum meninggal antara laki-laki dan perempuan, mungkin dengan tujuan supaya nanti setelah dia meninggal tidak lagi terjadi perselisihan antara anak-anaknya, barangkali begitu. Apakah itu boleh? Dan jika sebagian anaknya memprotes, apakah juga boleh? Barangkali itu dulu Bu, 3 pertanyaan. Terima kasih. Tarikat Satariyah itu ada yang benar. Untuk pertanyaan harus kita lihat dulu tata caranya. Kalau berselisih dengan yang benar mungkin tidak benar, karena yang namanya Satariyah ada jalur yang benar, tetapi praktek di lapangan kadang disalahkan, lagi disalahkan guna narkoba dan ganja tadi. Tarikat pun bisa disalahgunakan. Sekarang ingin saya minta perhatian sedikit, cara memasukkan aliran sesat dengan pengobatan. Mula-mulanya seseorang itu mau mengobati pasien, ternyata sembuh, entah apa yang digunakan, pakai jin, pakai sihir, herbal dan sebagainya, sembuh. Apabila pasien yang sembuh sudah sampai 20 orang, dipakatlah untuk diajak untuk mengaji. Itu saat mengajar pengajian sudah pakai serban, tidak lagi pakai kopiah dan sebagainya, baju putih. Di saat itulah diajarkan aliran yang tidak benar. Orang yang sudah terlanjur belajar karena sudah memperhatikan jasa gurunya, tadi sakit bisa sembuh, sekarang dia ajari pelajaran agama, tidak mungkin untuk kita ajak kembali kepada yang benar. Ini yang paling susah ya, maka program kita Tastafi dari kabupaten harus ke kecamatan mungkin ke pemukiman dan desa untuk mengajak masyarakat untuk belajar agama. Zakat padi dialiri dengan sumur bor, ini berkurang, tidak 1/10 lagi ya, kalau padi 6 gunca 6 nalih,
sekarang 3 nalih, dikurangi setengah zakatnya karena tidak dialiri dengan air hujan. Ayah bagi harta sama, ini hak ayah, tidak boleh yang ganggu, karena hak seorang anak sebagai pewaris sesudah nyawa ayah sampai kerongkongan. Dia bagi sama, itu bukan faraid namanya. Faraid setelah dia meninggal itu baru ada ketentuan 1/6, 1/2, 1/4. Kalau masih dia hidup dan tidak sakit, masih waras, kemana saja sah-sah saja. Untung dia bagi sama kepada anaknya, dikasih ke masjid semua boleh, anaknya tidak ditinggalkan harta boleh, karena agama tidak menyuruh kita meninggalkan harta untuk anak. Ilmu yang penting, dengan ilmu dia akan memperoleh harta. Gimana ini umi-umi dari Aceh Tamiang sepakat nih Bu? Nah, jadi tolong dimakmurkan, disyiarkan pengajian Tastafi di Aceh Tamiang. Juga guru-guru kita, abu-abu, bapak-bapak, ya, insyaallah. Nah, beginilah yang sangat kita rindukan, yaitu antusiasme masyarakat dalam menggali ilmu pengetahuan. Oh boleh, ini karena ketua MPU harus, ya, nggak dikasih pun nggak boleh. Silakan Pak Ustaz. Ya, fadhal, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Walid, ini bukan karena ketua MPU. Ada juga sih memang karena masalah ini harus segera diselesaikan. Di satu kampung ada beberapa warga masyarakat berwakaf atau menghibahkan hartanya. Pada waktu itu yang layak dibangun di situ adalah mushola atau menasah. Saya belum tahu persis apakah ada berita acara wakafnya atau ada tertuang di dalam naskah transaksi, tapi menurut yang disampaikan oleh panitia pembangunan, awalnya diwakaf untuk mushola sebidang tanah, kemudian dibangunlah mushola. Waktu terus berjalan, penduduk semakin padat, dan melihat radius jarak layak, dan di desa itu memang belum ada masjid. Kemudian status tanah ini dan berikut mushola tadi dinaikkan menjadi masjid. Kemarin ada Abu juga, Abu di Daya, mengatakan tak boleh. Sementara saya dengan beberapa referensi berpandangan boleh, karena mushola naik menjadi masjid memang itulah tertibnya. Yang tidak boleh mushola jatuh, masjid jatuh jadi mushola. Ini aib. Jadi di mana kampung itu otomatis saja begitu penduduk padat, daripada berkorban lagi cari tanah, mana tanah sekarang sulit, tanah yang ada pun tidak lagi bisa dimanfaatkan, bahkan bangunan-bangunan sudah naik ke atas misalnya. Jadi apakah memang benar kalau waktu itu memang wakaf untuk mushola karena memang mushola yang layak, masjid belum layak? Tapi zaman terus berjalan, penduduk makin padat, jarak pun radius masjid itu memang layak, dan memang itu status kampung yang sudah berpuluh tahun ini dipakai untuk masjid pula. Nah, jadi sudah berpuluh tahun dipakai untuk masjid, bangunan yang diwakafkan untuk mushola, kemudian akan dimentahkan, diturunkan harganya menjadi mushola. Ini mohon Abu jelaskan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Karena ini pertanyaan langsung saja Abu, kami persilakan. Dalam hukum fikih, apa saja yang telah diwakafkan lepas tangan, lepas milik seseorang kembali milik kepada Allah. Apa itu wakaf untuk musalla, wakaf untuk masjid, tidak ada milik seorang pun. Yang ada nadhir. Nadhir itu mengatur arah wakafnya, bukan boleh bertindak kalau kata sekarang semau gue, kan tidak boleh di situ. Dan
status wakaf tidak bisa dirubah. Siapa yang mau ubah harus usyab kepada Allah Ta'ala dulu, karena milik dia. Tidak ada istilah naik pangkat, bukan Kapolres itu. Kalau Kapolres naik pangkat, pejabat naik pangkat, wakaf tidak naik pangkat. Jadi yang musalla tetap musalla sampai kiamat, tidak boleh dirubah status menjadi masjid. Kepingin salat Jumat sah-sah saja, tidak ada salat Jumat di masjid, kebetulan saja itu. Salat Jumat yang penting di khitatil abniyah, di lingkungan perumahan penduduk, tidak boleh di lapangan yang jauh dari perumahan penduduk. Di atas tanah sah saja. Jadi musalla itu di salat Jumat di situ boleh, dirubah status ke masjid tidak boleh. Ini bukan hanya untuk musalla saja, apa saja yang telah diwakafkan, kemana diwakaf mula-mula sampai kiamat tidak boleh berubah status. Alhamdulillah, berarti 50% terpenuhi ya Pak. Boleh sholat Jumat tapi statusnya tetap musalla. Ya, ini Abu juga ingin menambahkan, oleh karena statusnya tetap musalla tidak sah iktikaf. Dan kalau ada orang bernazar untuk sholat di masjid nggak sah di situ, cari masjid lain. Mana Bu? Tidak ada sunat tahiyat masjid di situ. Orang yang berhaid boleh masuk dan lain-lain nanti di pengajian Tastafi akan dijelaskan lagi. Memang Hanabi suruh aja Ibu. Alhamdulillah banyak sekali pencerahan kita pada hari ini, dan ingin terus kita menggali ilmu dari Abu, cuma waktu yang tidak memungkinkan. Cuaca pun sudah agak sedikit panas, kondisi Abu kita pun harus lebih banyak istirahat. Jadi kami dari pemandu acara dan telah bermusyawarah dengan panitia untuk acara sesi tanya jawab ini kita padai sampai di sini saja. Sekali lagi mohon maaf, beribu-ribu maaf. Banyak sekali pertanyaan, 50 hampir 60 lebih pertanyaan nggak bisa dituntaskan hari ini. Insya Allah pada pengajian selanjutnya ya, tentang hukum fikih, tasawuf dan tauhid ini akan terus kita kaji tanpa henti, minal mahdi ilal lahdi. Saya rasa ini saja, saya yang memandu acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan untuk memberkati acara kita mohon kepada Abu untuk menutup dengan doa. Kepada Abu, falyatafaddal mashkura. Doa. Ya, Abu meminta ayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka afuun karim halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardud ilaina inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa fahma wal hikna bis salihin. Allahumma akhrujna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyil lana bil akhlaqil hasanat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka an tunawwira qulubana binuril ilmi wal fahmi wa an tunawwira qulubana binuri ma'rifatik wa an tunawwira qulubana binuri ma'rifatik
وأن تنور قلوبنا بنور معرفتك وأن تشرح صدورنا تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافينا من جميع الأهوال والآفات وأن تلطف بنا بقضائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بالله سبيل الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.